di sebuah sudut gelap pinggiran kota Pekalongan. Ketika malam turun tanpa bintang, dan angin membawa bau amis dari arah sungai yang tak pernah benar-benar bersih. Ada kisah yang tak pernah diceritakan secara lengkap. Kisah tentang seorang bos tuhu tempi, yang hidupnya tampak sederhana, tapi langkahnya selalu dihantui bayangan dari dunia yang tak kasat mata. Namanya Pak Marsikin, dan sejak puluhan tahun lalu, ia memegang sebuah perjanjian, bukan dengan manusia, bukan dengan roh leluhur, tapi dengan makhluk bertanduk yang haus darah. Makhluk yang menagih nyawa anaknya sendiri setiap setahun sekali. Kini, perjanjian itu mulai retak, tumbal terakhir baru saja terlahir, dan waktu menuju pengambilan berikutnya semakin dekat. Setiap pintu yang dibuka, setiap langkah di lorong rumahnya, bisa saja membawa sesuatu yang bukan manusia. Sesosok yang datang jauh lebih cepat dari jadwalnya. Sesuatu yang bahkan Pak Marsikin sendiri tidak sanggup kendalikan. Inilah kisah tentang keluarga yang dipenjara oleh dosa, tentang keserakahan yang dibayar dengan darah, dan tentang anak terakhir yang menentang takdir gelap yang diwariskan padanya. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar bukan hanya cerita, bukan hanya legenda, tapi perjanjian yang masih berjalan. Hujan turun sejak sore, bau tanah basah bercampur dengan aroma kedelai rebus dari pabrik tahu Pak Marsikin yang berdiri di pinggiran kota Pekalongan. Pabrik kecil itu tidak pernah sepi, bahkan ketika malam sudah masuk. Namun malam itu terasa berbeda. Angin berhembus seperti membawa bisikan-bisikan yang tidak jelas arahnya. Di dalam rumah, Raga, anak bungsu Pak Marsikin yang baru berusia 14 tahun, duduk mematung di samping jendela. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis. Ia tidak menangis lagi, karena rasa takut yang ia rasakan sudah terlalu lama, sampai-sampai air mata pun rasanya percuma. Dari kejauhan, ia mendengar suara pintu pabrik dibanting. Suara itu selalu menandakan satu hal. Ayahnya sedang kembali dari ruang rahasia di belakang pabrik. Ruang yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun, termasuk anak-anaknya. Raga menarik napas. Malam ini adalah malam yang ia benci setiap tahun. Malam ketika kalender pesugihan harus dibuka ayahnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, Pak Marsikin muncul di pintu rumah. Tubuhnya yang gempal basah oleh hujan. Tangannya menggenggam sebuah buku kulit tua berwarna coklat kehitaman. Buku itu seperti berdenyut pelan, seolah hidup. Raga membeku. Raga, suara Pak Marsikin berat dan datar. Ikut ayah ke ruang tengah. Badan Raga langsung lemas. Ia tahu apa artinya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sejak kecil, ia sudah melihat kakak-kakaknya hilang satu persatu setiap setahun sekali. Tidak ada jenazah, tidak ada kabar, tidak ada proses pencarian. Ayah hanya bilang mereka pergi bekerja atau merantau. Tempat tidur mereka tetap terbuka, tapi tidak pernah kembali terisi. Dan Raga sudah tahu semuanya. Ia tahu ayahnya memiliki perjanjian pesugihan. Ia tahu anak-anaknya dijadikan tumbal. Dan ia tahu tahun ini adalah gilirannya sendiri. Pak Marsikin duduk di ruang tengah, membuka buku kulit itu. Lilin-lilin kecil diletakkan berjejer, menyalakan cahaya kuning pekat. Raga menelan ludah. Satu-satunya suara yang terdengar adalah bunyi hujan yang menghantam genteng. Buku itu terbuka pada halaman yang sama setiap tahun. Gambar sosok hitam bertanduk, dengan bola mata merah membesar, dan tangan panjang menjulur. Halamannya berbau amis, seperti darah yang belum kering. Raga, ujar Pak Marsikin tanpa menatap anaknya, kau sudah tahu apa yang ayah lakukan selama ini, bukan? Raga mengangguk perlahan. Aku tahu. Ya, dan kau tahu apa yang akan terjadi tahun ini? Raga menggigit bibir. Paru-parunya seperti tidak mau bekerja. Giliranku, kan? Pak Marsikin tidak menjawab. Namun diamnya sudah lebih dari cukup. Seketika, Raga berdiri dari kursi. Ya, aku cuma ingin kau ngaku. Mengapa harus anak-anakmu sendiri? Pak Marsikin mengangkat kepala. Wajahnya tegang, letih, tapi ada ketakutan dalam sorot matanya. Kalau tidak begitu, pabrik kita sudah mati sejak dulu. Kita sudah miskin. Kalau miskin, apa salahnya? Raga menatap ayahnya dengan mata bergetar. Apa salahnya kita hidup sederhana saja? Kenapa harus membunuh Kak Ardan, Kak Nira, Kak Dewa? Mereka tidak dibunuh, bentak Pak Marsikin.
Tapi mereka mati! Raga membalas dengan suara pecah. Apa bedanya? Pak Marsikin memejamkan mata, mencoba menahan emosi. Kau masih anak-anak. Kau tidak akan mengerti. Aku sudah mengerti sejak umur 7 tahun ya. Raga hampir menjerit. Aku lihat sendiri waktu Kak Ardan dibawa makhluk itu. Aku lihat tangannya ditarik sampai lepas dari tubuhnya. Dan kau cuma menutup pintu. Kau biarin dia diambil. Suasana hening. Tiba-tiba, hanya suara lilin yang meleleh. Pak Marsikin gemetar. Ayah tidak punya pilihan. Dan sekarang kau mau melakukan hal yang sama kepadaku? Ayahnya tidak menjawab. Air mata Raga jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya bergetar. Kalau ayah memang sayang sama aku, batalkan perjanjiannya. Karikara lain lari. Kabur. Aku tidak mau mati ya. Pak Marsikin kembali membuka mata. Kali ini tatapannya berbeda. Ada penyesalan, ada kelemahan, ada rasa bersalah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan. Raga, ayah tidak bisa kabur. Kenapa? Sebab jika ayah tidak menyerahkan tumbal tahun ini, iblis itu akan mengambil nyawa ayah, lalu datang untuk membunuh. Termasuk kau. Raga tertegun. Jadi, aku harus mati agar ayah hidup? Bukan begitu. Itu tepatnya begitu. Raga memetong. Suaranya pecah. Ia mundur beberapa langkah. Sesuatu dalam dirinya baru saja patah. Ayah lebih memilih hidup daripada aku. Ayah lebih memilih pabrik tahu ini daripada darah daging sendiri. Ayah lebih memilih keserakahan daripada keluarga. Pak Marsikin memijit wajahnya keras-keras. Raga, tolong. Ini demi keselamatan kita semua. Keselamatan. Raga tertawa getir. Atau demi uang. Hening. Pak Marsikin berkedut, terpojok, tapi tidak menyangkal. Dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Malam semakin larut. Raga mundur pelan-pelan. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya kini tajam. Hayah, katanya lirih. Aku tidak mau pasrah. Aku tidak mau mati begitu saja. Pak Marsikin menegang. Apa maksudmu? Raga mengepalkan tangan. Aku akan melawan ritual ini. Aku akan mencari cara membatalkan perjanjian ayah. Wajah Pak Marsikin langsung berubah pucat. Jangan! Kau tidak tahu apa yang kau lawan! Makhluk itu bukan sekadar iblis, dia bisa menghabisimu sebelum kau. Suara keras terdengar dari arah belakang rumah. Suara pintu gudang pabrik. Suara yang tidak boleh ada manusia yang buka, tapi selalu terbuka ketika giliran tumbal sudah dekat. Raga dan ayahnya sama-sama menoleh. Dari celah pintu gelap itu, terdengar suara nafas berat, panjang, dan basah, seperti hewan besar yang mengendus mangsanya. Suara itu memanggil nama. Raga membeku. Pak Marsikin ketakutan setengah mati. Ia berbisik pelan. Dia sudah datang, lebih cepat dari jadwal. Tapi, Raga mundur. Napasnya tersengal. Perjanjiannya masih sebulan lagi. Pak Marsikin gemetar. Artinya, salah satu dari kita sudah melanggar aturan. Hawa di ruangan berubah sangat dingin. Rambut Raga berdiri, bau busuk seperti bangkai memenuhi udara. Dan dari kegelapan gudang, sepasang mata merah membara muncul, menatap mereka. Malam pertama ini bukan lagi awal hitungan, melainkan akhir bagi salah satu dari mereka. Angin yang masuk dari gudang itu seperti udara dari liang kubur dingin, basah, dan berbau kematian. Lilin-lilin di meja bergoyang keras, beberapa padam sendiri seolah ketakutan. Raga terpaku melihat dua mata merah yang bersinar seperti bara neraka, menatapnya tanpa berkedip. Pak Marsikin bergerak cepat, menarik tangan Raga. Masuk kamar! Namun, Raga tak bisa bergerak. Kakinya seperti tertancap ke lantai. Dari kegelapan, suara napas itu semakin dekat, berat, rendah, dan panjang. Pak Marsikin menahan napas. Aku belum siap. Perjanjiannya bukan hari ini, bentaknya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menggeram. Suaranya seperti puluhan tenggorokan, mengorok bersamaan. Dan saat itulah sesuatu keluar dari kegelapan. Bukan seluruh tubuhnya, hanya tangan. Namun tangan itu lebih mengerikan daripada monster apapun yang pernah Raga bayangkan. Kulitnya hitam mengkilap, seperti dipenuhi cairan aspal. Jari-jarinya panjang dan tajam,
seperti kuku logam yang bengkok. Dari sela-sela jarinya menetes cairan merah yang panas mendidih, seperti darah yang sedang dimasak. Ya Allah, Raga bergumam tanpa sadar. Tangan itu menjulur ke arah Raga, bukan ke arah Pak Marsikin. Raga, seolah makhluk itu datang khusus untuknya, Pak. Marsikin memekik dan menarik Raga ke belakang. Tapi tangan itu menyentuh lantai, meninggalkan bekas terbakar. Lantai kayu mendesis dan berasap. Dia tidak menunggu jadwal. Pak Marsikin bergumam ngeri sambil mundur. Dia datang sebelum waktunya. Dia ingin memastikan tumbalnya tidak melawan. Raga mulai panik. Ia menatap ayahnya. Apa aku sudah dianggap melanggar perjanjian karena aku bilang mau melawan? Pak Marsikin menutup mulutnya dengan tangan. Ayah Raga, kata-katamu bisa dianggap pembatalan. BRAAK. Pintu gudang terbanting hingga lepas dari engsel. Tangan itu masuk lebih jauh. Diikuti bagian tubuh lain bayangan besar. Bertanduk, merangkak seperti laba-laba raksasa. Nafasnya membuat kaca jendela berembun tebal. Aroma busuk yang keluar dari mulutnya menusuk hidung. Raga ketakutan setengah mati. Ayah, kita harus lari. Tidak bisa. Pak Marsikin menarik Raga menjauh. Kalau kau lari, dia akan mencium jejakmu. Kalau kau melawan, dia akan membunuhmu pelan-pelan. Lalu harus bagaimana? Raga hampir menangis. Pak Marsikin gemetar. Bersembunyi. Hanya ada satu tempat. Mereka berdua berlari menuju dapur. Raga Yah, kita mau sembunyi di mana? Pak Marsikin membuka lemari besar yang tampak biasa. Namun ketika ia memukul balok kayu di dalamnya, lantai bergeser, membuka lubang gelap seperti ruang bawah tanah. Masuk, kata Pak Marsikin. Ya, makhluk itu bakal tahu. Tidak, ini ruang perlindungan yang dia sendiri minta aku buat. Untuck ritual. Makhluk itu tidak bisa masuk. Meskipun dia bisa mengendus bau kita. Raga ragu, tapi suara makhluk itu semakin dekat. Bunyi kuku panjang menyeret lantai. Raga langsung masuk ke lubang itu. Pak Marsikin menutup pintu rahasia tersebut tepat ketika suara makhluk itu tiba di depan dapur. Gelap, nafas mereka saling bersisian. Cepat dan berat, di atas mereka terdengar suara kuku makhluk itu menggores lemari. SRRAAKK. Lalu makhluk itu mulai berbicara. Perjanjian. Dikit. Raga menutup mulut agar tidak berteriak. Makhluk itu menggeram panjang. Tumbal mencoba melarikan diri. Aku tidak lari. Raga berbisik sangat pelan. Suara pecah. Aku cuman ingin hidup. Pak Marsikin menarik bahu Raga, memberi isyarat agar diam. Namun makhluk itu seolah mendengar. Terdengar suara langkah besar menjauh, lalu mendekat lagi. Seperti makhluk itu sedang mengitari dapur. Kebingungan mencari energi mereka. Kemudian, dentuman keras terjadi. BRU, sesuatu menabrak lemari rahasia itu dengan kekuatan luar biasa. Debu jatuh berhamburan ke lubang tempat mereka bersembunyi. BRUK! Bruk, BRUUUUK. Makhluk itu mencoba menerobos. Pak Marsikin memeluk Raga erat. Tidak. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak boleh masuk. Namun goresan kuku makhluk itu membuat balok kayu di atas mereka retak. Raga menahan isak. Ya, dia akan masuk. Tibet. Makhluk itu berhenti, hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Ketukan. Bukan dari makhluk itu, tapi dari arah pintu depan rumah. Tuk, tuk, tuk. Pak Marsikin mengernyit. Di jam segini, siapa? Ketukan itu makin keras. Tuk, tuk, tuk. Raga terguncang. Ayah, jangan bilang itu. Bukan makhluk itu. Ini suara halus. Manusia. Terlalu manusia untuk makhluk bertanduk itu. Lalu suara seseorang terdengar. Pak Marsikin. Nada suaranya treples. Gemetar. Tolong buka pintunya. Ini aku, Nira. Raga langsung tersentak. Wajahnya memucat. Nira, kakaknya. Yang katanya hilang 7 tahun lalu. Yang katanya merantau. Tapi ayah tahu, kakaknya itu tumbal. Wajah Pak Marsikin pun berubah. Tidak mungkin. Tuk, tuk, tuk. Ya, Raga berbisik. Lemas. Kalau itu bukan Kak Nira, kalau itu sesuatu yang menyerupai dia, kita mati. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, lebih memohon. Buka, ya. Aku kangen Raga. Pak Marsikin panik dan berbisik dengan suara pecah. Ini tidak seharusnya terjadi. Tumbal tidak pernah kembali.
Raga memejamkan mata berdoa, gemetar di atas mereka. Makhluk bertanduk itu masih ada menunggu. Dan di luar pintu rumah, makhluk lain, entah menyerupai kakak Raga. Perjanjian pesugihan telah rusak, dan semua yang pernah mati mungkin akan kembali. Ketukan di pintu depan menjadi semakin agresif. Tuk, 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 tuk. Suara itu tidak lagi terdengar seperti panggilan seorang kakak yang pulang dari perantauan. Bukan, sekarang ketukannya cepat, keras, dan tak sabar, seolah ia tahu persis bahwa orang-orang di dalam rumah sedang bersembunyi di ruang sempit bawah tanah. Raga menutup telinganya, nafasnya tersengal, dada naik turun, pikiran berputar-putar tidak karuan. Ya, bisiknya gemetar. Itu bukan Kak Nira. Bukan. Pak Marsikin tidak menjawab. Ia terus menatap ke langit-langit gelap, tepat ke arah lemari yang sejak tadi dihajar makhluk bertanduk. Namun suara makhluk itu telah hilang. Sebagai gantinya, hanya terdengar satu suara, ketukan pintu depan yang makin memaksa. Lalu, tuh, seluruh rumah bergetar, seakan sesuatu memukul pintu dengan kekuatan yang bukan manusia. Pak Marsikin, suara dari luar itu memanjang, patah-patah, seperti ada air menetes dari tiap suku kata. Ayu, pekat. Raga menggigil. Ia menutup mulut agar tidak menjerit. Ya, Kak Nira sudah mati 7 tahun lalu. Aku lihat sendiri makhluk itu seret tubuhnya ke kegelapan. Kak Nira gak mungkin hidup. Pak Marsikin menunduk, wajahnya berubah pucat pasi. Benar, Tumbal tidak pernah kembali. Kekut. Ia terdiam. Kecuali apa? Raga memaksa. Kecuali perjanjiannya mulai hancur. Kalau ritual terganggu, para Tumbal bisa kembali, tapi bukan sebagai manusia. Raga, bukan. Raga menelan ludah yang rasanya seperti batu. Tubuhnya terasa dingin sampai ke tulang. Tiba-tiba, si Era akak. Suara pintu depan terbuka paksa. Bukan dibuka seseorang, dirontokkan dari luar. Langkah kaki terdengar masuk. Perlahan, menyeret, shrug, shrug, shrug. Seolah kaki yang tidak lagi punya otot, hanya tulang. Dipaksa menapak, Pak Marsikin menutup mulut Raga dan memberi isyarat agar diam total. Langkah itu berhenti di tengah ruang tamu. Hening. Kemudian, suara itu memanggil lagi. Raga, kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih basah, dan lebih tidak manusiawi. Dari lubang sempit mereka, Raga dapat melihat celah kecil di lantai, cukup besar untuk melihat bayangan tubuh seseorang. Tapi ada yang salah, bayangannya tidak utuh seperti manusia normal. Lehernya miring ke kiri, seperti patah. Salah satu tangan panjangnya menjulur lebih panjang dari bayangan normal, seolah tulangnya sudah ditarik-tarik. Kemudian terdengar suara KR, disusul gerakan aneh. Bayangan itu memiringkan kepala, terlalu miring, sampai 180 derajat. Raga menutup mulutnya, menahan muntah. Pak Marsikin sendiri meneteskan air mata ketakutan. Ya, Raga babes, kenapa dia mencari aku? Karena kau tumbal tahun ini, jawab Pak Marsikin lirih. Dan para tumbal lama terikat tugas mereka kembali untuk menjemput tumbal yang belum diserahkan. Raga, jadi Kak Nira disuruh makhluk itu? Pak Marsikin mengangguk pelan. Tumbal lama akan menagih tumbal baru. Mereka kehilangan wajahnya, kehilangan jiwanya. Raga hilang wajah. Sebelum Pak Marsikin menjawab, suara di ruang tamu itu bergerak lagi. Shock, langkah itu menuju dapur, menuju tepat ke arah tempat persembunyian mereka. Raga tak tahan. Ia memaksakan diri melihat sedikit dari celah lantai. Dan saat itulah ia melihat kakinya. Telapak kaki itu penuh luka robek, dagingnya sobik-sobik seperti dicakar binatang. Ada paku-paku kecil menancap di tumitnya. Tapi yang membuat Raga ingin pingsan adalah kaki itu bukan menginjak lantai. Kaki itu mengambang beberapa senti di atas lantai, seolah tubuh itu digantung oleh sesuatu tak terlihat. Ya Tuhan, Raga terseduh pelan. Lalu bayangan itu menunduk. Raga melihat ujung rambut panjang hitam jatuh ke lantai rambut yang ia hafal milik kakaknya. Kemudian, wajah itu turun ke celah lantai, tepat menatap ke bawah, ke arah lubang persembunyian. Raga menahan napas sampai paru-parunya panas, dan saat ia akhirnya melihat wajah itu jelas, ia tidak akan pernah bisa melupakan seumur hidupnya. Wajah itu tidak ada
tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir, hanya kulit mulus yang seperti dipotong dan dijahit rapat-rapat. Namun dari kulit itu terdengar suara. Suara yang tidak punya mulut tapi tetap berbicara. Raat, ayo keluar. Aku, Kanggi. Raga hampir menjerit. Pak Marsikin langsung menutup mulut anaknya dengan kedua tangan. Memeluknya erat. Tubuh hantu Nira melayang-layang. Wajah tanpa mata menempel dekat celah lubang. Lama, mendengarkan. Hening yang begitu panjang, terasa seperti hukuman. Akhirnya, suara itu menjauh perlahan. Bayangan kaki itu menyeret dirinya kembali ke pintu depan. Lalu, menghilang. Pak Marsikin tercekat. Dia hanya pergi sementara. Dia tahu kau di sini. Dia pasti kembali. Raga menyeka air mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ya, mereka semua akan kembali. Kak Ardan, Kak Dewa, Semi. Pak Marsikin tidak bisa menjawab. Ia menunduk, bahunya bergetar. Karena ia tahu jawabannya. Ya, semua tumbal akan kembali. Tapi Raga belum tahu satu hal yang jauh lebih mengerikan. Perjanjian. Pesugihan yang rusak tidak hanya membuat tumbal kembali tanpa wajah, tapi juga membuat mereka kelaparan. Dan tumbal paling penting yang mereka harus dapatkan adalah Raga. Raga mengambil napas panjang. Pikirannya mulai kacau, tapi ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya. Tekad untuk hidup. Ya, katanya pelan, menahan gemetar. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya isi perjanjian yang ayah buat. Semua dari awal. Pak Marsikin menatapnya. Matanya merah, penuh ketakutan dan penyesalan. Raga, kalau kau mengetahui semuanya, kau akan ikut terikat. Aku sudah terikat. Ya, ujar Raga pahit. Aku, tumbalnya. Pak Marsikin memejamkan mata, lalu mengangguk pasrah. Di atas sana, suara langkah makhluk lain terdengar muncul. Bukan satu, tapi dua, tiga. Raga sadar, mereka semua mulai kembali. Dan malam ini baru permulaan. Suara langkah-langkah di atas mereka semakin banyak, semakin kacau, dan semakin jelas bukan milik manusia. Beberapa menyeret, beberapa menginjak dengan ritme timpang seperti tulang-tulang patah yang dipaksa bergerak. Ada pula suara cekikikan kecil mirip anak-anak, padahal semua tumbal Pak Marsikin sudah lewat usia remaja. Raga memeluk lututnya, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ya, desisnya lirih. Aku mau tahu semuanya. Sekarang, sebelum mereka menemukan kita. Pak Marsikin menggertakkan gigi. Nafasnya pecah-pecah. Raga, ini bukan cerita yang mudah ayah ceritakan. Karena saat ayah mengucapkannya, ayah seperti menghidupkan kembali perjanjiannya. Raga menatap ayahnya dengan mata sudah penuh keputusasaan. Tapi kalau aku tidak tahu, aku tidak bisa bertahan sampai besok. Pak Marsikin menutup wajah dengan kedua tangan. Setelah beberapa detik ia menarik napas, lalu menoleh ke arah putranya. Baik, katanya dengan suara pasrah. Aku akan cerita dari awal. Awal mula, tahun ketika tahu tidak laku dan anak pertama hampir mati. Waktu itu tahun 2008. Ujar Pak Marsikin pelan. Pabrik tahu kita hampir bangkrut. Wabah jamur membuat seluruh kedelai rusak. Puluhan pelanggan hilang, utang menumpuk. Raga mendengarkan, menahan suara lengka-langka di atas yang kini terdengar sangat dekat. Kakakmu yang pertama, Ardan, saat itu sakit keras. Usianya 9, demam tinggi sampai kejang. Dokter bilang ia bisa tidak selamat dalam semalam. Suara Pak Marsikin bergetar. Ayah panik. Ayah mencari pertolongan ke dukun di desa sebelah. Dukun itu bilang, ada satu cara menyelamatkan Ardan dan menyelamatkan usaha tahu kita. Raga menaik perjanjian itu. Pak Marsikin mengangguk. Tapi ada syarat. Salah satu anak harus menjadi penjaga perjanjian. Ia menelan ludah, memperbaiki posisi duduknya. Dukun itu bilang, tumbal hanya diperlukan sekali saja untuk membuka perjanjian. Dan tumbal itu harus dari darah daging sendiri. Air mata Raga mulai mengalir. Tapi Kak Ardan yang sakit. Kenapa justru Kak Ardan yang... Pak Marsikin menutup mata, menahan tangis. Karena malam itu, saat makhluk itu datang, dia tidak mau Ardan. Dia bilang Ardan terlalu lemah untuk menjadi penjaga perjanjian. Ia menatap Raga dengan mata penuh rasa sakit. Makhluk itu memilih sendiri. Dia menunjuk Nira. Raga
Dadanya terasa seperti ditusuk dari dalam. "Kak, Nira," suaranya nyaris tidak keluar. Dia ditarik begitu cepat. Suara Pak Marsikin pecah. Sebelum ayah sempat menutup matanya, tubuhnya bergetar hebat. Ayah berteriak memohon, tapi makhluk itu bilang, "Perjanjian sudah dibuka. Setiap setahun sekali, aku akan datang mengambil penerus tumbal. Sampai darah keluarga ini habis, Raga mual, ayah." Jadi Daryeva, mereka menipu ayah. Pak Marsikin mengangguk dengan wajah kosong. "Ayah Raga, ayah pikir hanya satu tumbal. Tapi makhluk itu menginginkan semuanya." Di atas mereka terdengar suara gaduh. SRRA, AK, BRA, seperti lemari-lemari di dapur ditarik, dibanting, dilempar. Para tumbal sedang mencari sesuatu, mencari Raga setiap tahun. Lanjut Pak Marsikin. Ayah melakukan ritual pendahuluan, menyiapkan kedatangan makhluk itu. Tapi ritual itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditunda. Raga menelan ludah. Tidak bisa dialihkan? Maksudnya, kalau tahun ini giliranmu, bahkan kalau kakakmu yang lain masih hidup, tidak bisa diganti. Nama tumbal sudah ditulis di buku kulit itu. Setelah tertulis, tidak bisa dirubah. Pak Marsikin menutup mata. Itu sebabnya makhluk itu datang lebih cepat malam ini. Raga memegangi kepalanya. Karena aku bilang akan melawan, dia anggap aku mengingkari perjanjian. Jadi dia kirim para tumbal lama. Pak Marsikin menyelesaikan kalimat itu dengan suara serak. Itulah ritual darah yang tidak pernah dialihkan. Raga, sekali nama disebut, kau sudah dianggap mati. Tapi tubuhmu masih hidup. Maka tugas para tumbal lain adalah menjemputmu. Raga merinding setengah mati. Menjemput? Raga berbisik. Mereka akan membawaku. Pak Marsikin menatap jauh ke gelap. Tidak. Mereka akan menyeret jiwamu keluar dari tubuhmu, menyerahkannya pada makhluk itu. Lalu tubuhmu yang kosong akan menjadi salah satu dari mereka. Raga membeku. Tubuhnya memanas, lalu dingin seketika. Ya, suaranya pecah. Aku tidak mau seperti mereka. Pak Marsikin memeluk anak bungsunya erat. Ayah tahu, nak. Ayat, tangisan Pak Marsikin pecah tanpa bisa ditahan. Tangisan itu bukan hanya rasa bersalah tapi rasa takut. Karena ia tahu waktunya hampir habis. Ketukan dari jendela tiba. Tuk tuk tuk. Suara ketukan baru terdengar. Tapi bukan dari pintu depan. Dari arah jendela dapur. Tepat di atas kepala mereka. Raga menegon. Perutnya kram oleh rasa takut. Ya, desisnya. Mereka tahu kita di sini. Pak Marsikin menggeleng lemah. Tidak, ruang ini selalu aman. Namun ketukan itu berubah. Sekarang terdengar seperti benda keras digesekkan ke kaca. Panjang, perlahan, dan bergetar. Lalu terdengar suara yang sama seperti sebelumnya. Hanya lebih serak, lebih dalam, lebih menyakitkan telinga. Raga, aku lihat kalian. Raga membeku. Kak, Dewa, bisiknya tak percaya. Pak Marsikin menutup mulut Raga. Diam nak, diam. Namun dari celah lantai, mereka bisa melihat bayangan mengerikan. Tubuh kakak mereka itu menempel di kaca jendela, seperti cicak. Padahal, manusia normal tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan yang membuat Raga ingin pingsan, wajah kakaknya pun hilang. Kulit datar tanpa lubang hidung. Namun ada lubang kecil yang terbuka di tengah dada. Seolah dada itu dijadikan mulut. Dari lubang dada itu keluar suara. Aku lihat kalian. Buka lubangnya. Raga ingin menjerit, tapi ayahnya menahan dengan seluruh kekuatan. Dari belakang bayangan di jendela, muncul dua bayangan lain. Nira, Dewa, Ardan, 3 tumbal lengkap. Mereka semua telah kembali. Ketiganya menempel di jendela. Mengetuk, menggaruk, mengintip, mencari jalan masuk. Kebohongan terbesar yang tersimpan dalam buku kulit, ya. Suara Raga kecil dan penuh horor. Aku harus tahu satu hal terakhir. Apa? Pak Marsikin nyaris tidak bisa bicara. Kapan buku kulit itu menulis namaku? Tahun ini atau dari dulu? Pak Marsikin menunduk, matanya penuh air. Raga, namamu sudah tertulis sejak kau lahir. Raga menatap kosong. Apa? Pak Marsikin memegang wajah putranya, menangis keras. Makhluk itu bilang, darah paling muda harus menjadi tumbal terakhir. Tumbal
penutup, agar seluruh perjanjian sempurna. Raga merasakan jantungnya berhenti sesaat. Jadi, aku memang ditakdirkan mati sejak kecil? Kakak-kakakku mati duluan. Karena aku adalah tumbal terakhir. Pak Marsikin terisak keras dan memeluk Raga. Maafkan ayah, kalau saja ayah tidak datang ke dukun itu. Kau tidak akan merasakan ini. Nira, Dewa dan Ardan di luar jendela menempelkan tubuh mereka kuat-kuat pada kaca. Kaca mulai retak. Retakannya menjalar seperti akar. Waktu mereka semakin sedikit, Raga menoleh ke arah ayahnya. Ucapnya dengan suara lirih namun tegas. Aku tidak mau mati sebagai tumbal. Kalau perjanjian tidak bisa dibatalkan, aku harus memutusnya. Pak Marsikin menatap putranya dengan mata ketakutan. Raga, kalau kau memutus perjanjian, iblis itu tidak hanya mengambil nyawa kita, tapi seluruh desa ini. Raga menggenggam tangan ayahnya. Lebih baik begitu, daripada keluargaku selamanya menjadi hantu tanpa wajah. Dari jendela ketukan berubah menjadi hantaman keras. Berak! Kaca hampir pecah. Raga menatap ke arah retakan itu, lalu mengencangkan rahangnya. Ayah, ujarnya tegas, bawa aku ke buku kulit itu. Sekarang, ritual yang tak bisa dialihkan, tumbal yang kembali tanpa wajah, dan kenyataan bahwa nama Raga sudah ditulis sejak ia lahir. Nira, Dewa, dan Ardan bersiap menerobos masuk. Raga bersiap menghadapi buku terkutuk, dan makhluk bertanduk masih menunggu. Angin malam dari kebun belakang rumah Marsikin menjelus masuk lewat retakan jendela, membawa bau tanah basah bercampur anyir yang menempel seperti darah basi. Raga menutup hidungnya aroma itu, sama persis seperti bau yang muncul setiap 1 tahun sebelum jatuhnya tanggal tumbal. Tapi kali ini baunya lebih kuat, lebih menusuk, lebih hidup. Di atas meja kayu lapuk, sebuah benda diletakkan pelan oleh Pak Marsikin. Buku itu, buku kulit yang dibuat dari kulit tumbal pertama. Raga menatap buku itu dengan campuran takut dan muak. Kita beneran harus buka ini, ya? Suara Raga bergetar. Pak Marsikin mengangguk dengan wajah yang tampak lebih tua 10 tahun. Kita nggak punya pilihan lagi. Para tumbal sudah mulai keluar dari batas. Perjanjian rusak. Dan kalau kita nggak tahu celahnya, besok subuh kamu sudah hilang. Silir angin kembali bertiup, lalu berhenti tiba-tiba. Sunyi, seolah seluruh dunia menahan napas dengan tangan yang gemetar. Pak Marsikin membuka tali pengikat di sampul buku itu. Serat kulitnya keras, lengket, seolah masih hidup. Saat tali terakhir terlepas, buku itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalam yang siap melompat keluar. Raga spontan mundur 2 langkah. Itu tadi, apa? Daya tahu, kita mau membaca isinya, jawab Pak Marsikin lirih. Ia membuka halaman pertama. Saat halaman itu disingkap, sesuatu yang lebih mengerikan dari tulisan menyambut mereka. Darah. Darah segar menetes dari sela-sela tulisan kuno, membentuk jalur merah yang bergerak sendiri seperti cacing. Raga hampir muntah. Darah siapa? Darah tumbal pertama, kata Pak Marsikin lirih. Dan setiap tahun, darah baru ikut menyerap ke dalamnya. Raga, buku ini minum darah kakak-kakakku juga. Tamasa, kepunyaanmu, sahut Pak Marsikin tanpa berani menatapnya. Halaman kegelapan. Saat halaman itu dibuka lebih lebar, tulisan berbentuk simbol kuno Jawa, kuno bercampur goresan dari kuku. Manusia muncul di permukaannya, namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Simbol-simbol itu bergerak, tidak mati. Simbol itu mengalir lambat, berputar, membentuk pola seperti wajah manusia yang menjerit. Ya, ini bukan buku, ucap Raga. Suara pecah. Benar, ini wadah, penjara, juga pintu, bisik Pak Marsikin. Pintu kemana? Kuburannya para tumbal. Raga terdiam sampai tenggorokannya mengering. Lalu tiba-tiba, halaman ketiga bergerak sendiri, berbalik cepat. Flap, flap. Udara menjadi dingin. Lampu redup berkedip. Halaman itu berhenti pada salah satu tulisan. Tulisan yang seolah berdenyut. Pak Marsikin membaca keras-keras. Tumbal keturunan darah tak boleh dialihkan sebelum 7 nama tertulis lengkap. Raga memicingkan mata. 7 nama? Maksud anak ayah ada 5. Ardan, Dewa, Nira, Jono, aku.
itu baru 5, ya. Suara Pak Marsikin semakin pelan dan enggan. Terus 2 nama lagi siapa? Raga menghampiri ayahnya, memaksa mata mereka bertemu. Ayah bilang, keluarga kita cuma 5 bersaudara. Pak Marsikin menunduk, air matanya jatuh. Raga, suara Pak Marsikin pecah. Ayah pernah menyerahkan 2 anak lagi sebelum kamu lahir. Raga terdorong mundur seperti ditampar. Pak Marsikin menyentuh lembar berikutnya dan buku itu merespons. Dari lembaran kulit itu, perlahan muncul 2 wajah kecil. Seorang bayi laki-laki, seorang bayi perempuan. Wajah polos, wajah yang tidak pernah sempat bernapas lama. Raga terisak, dadanya panas. Ayah, tega, itu satu-satunya cara tahu kita bisa kaya, kata Pak Marsikin sambil menangis. Dulu, aku bodoh. Aku pikir mereka cuma roh, bukan darahku sendiri. Raga membuang muka, menahan amarah yang ingin meledak. Air matanya jatuh berkali-kali, tapi sesuatu mengalihkan perhatian mereka. Geubrak, lemari dapur diguncang, piring-piring pecah, jendela belakang bergetar seperti dihantam batu besar. Ayah, mereka makin dekat. Raga berbisik. Pak Marsikin membuka halaman berikutnya cepat, lalu mendadak terdiam, karena di halaman itu tertulis dengan huruf merah menyala, jika tumbal keturunan darah mencoba melarikan diri, maka buku akan memilih sendiri siapa yang harus dibayar. Raga, apa maksudnya? Jawaban itu datang bukan dari mulut ayahnya, melainkan dari buku itu. Tulisan di halaman depan berubah sendiri, hurufnya meneteskan darah segar membentuk 2 kata nama. Raga-raga memucat. Tidak, aku bukan pelarian aku. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, halaman itu menyembur darah ke tangan Raga. Darah panas, lengket, membentuk simbol di kulitnya. Simbol merah menyala, seperti dibakar dari dalam. Raga menjerit, APA. Pak Marsikin mencoba menghapus darah itu, tapi darah tersebut meresap ke kulit anaknya, seperti tinta yang menembus daging dan menulis langsung ke tulang. Sial, sudah terlambat. Pak Marsikin panik. Buku itu sudah memilihmu. Ini pengesahan tumbal. Raga terjatah, memegangi lengan yang kini seperti menyala dari bawah kulit ayah. Aku bakal mati. Pak Marsikin memeluk anaknya erat, menggigil, mengutuk dirinya sendiri. Sebelum ia sempat menjawab, halaman buku itu bergerak lagi. Lebih cepat, lebih liar. Buku itu melompat ke lantai, terbuka sendiri, berputar-putar seperti kesurupan. Tulisan merah bermunculan di seluruh halamannya, membentuk satu kalimat panjang. Tumbal keturunan darah telah terpilih, dan para tumbal yang telah diambil akan datang untuk menagih darah yang belum terbayar. Rumah berguncang. Dari luar jendela, suara langkah-langkah menyeret berdatangan dari segala arah. Banyak, panjang, tidak wajar, serarak. Buku itu tiba-tiba menutup sendiri. Di sampul belakangnya, muncul ukiran baru, ukiran wajah manusia tanpa wajah. Ukiran itu perlahan tersenyum. Dan di luar rumah, muncul suara pertama yang membuat Raga membeku total. Suara Nira, aku sudah melihat namamu di buku itu. Suara kedua menyusul, suara Ardan, lalu Dewa, lalu satu suara bayi menangis. Semua memanggil, semua mendekat. Pak Marsikin menggenggam bahu Raga. Nah, kita harus lakukan ritual pemutusan malam ini juga, di tempat asal mula perjanjian, di Goa Kalimati. Kalau tidak, besok subuh, kamu bukan manusia lagi. Raga dengan tubuh gemetar mengangguk. Di luar, para tumbal mengelilingi rumah, dan buku kulit itu baru saja memulai balas dendamnya. Angin malam menyapu jalan setapak menuju Goa Kalimati, tempat paling angker di pinggiran Pekalongan. Hutan bambu di kiri kanan berderak keras seperti tulang patah. Raga berjalan sambil memegangi lengannya yang telah ditandai oleh buku kulit. Simbol merah itu kini berdenyut seperti jantung. Kedua, setiap denyutnya terasa seperti panggilan untuk mati. Di belakangnya, Pak Marsikin memanggul bungkusan kain hitam berisi alat ritual. Pisau keris berkarat, kendi tanah, minyak hitam dari rambut tumbal pertama, dan lilin merah yang tidak boleh padam. Nafasnya berat, langkahnya goyah. Ia seperti berjalan menuju kuburannya sendiri.
Suara dari kejauhan mengikuti mereka. Sheshrok, shrok, suara kaki yang diseret. Terlalu banyak untuk dihitung. Para tumbal mengikuti mereka dari jauh mengawasi. Menunggu ritual gagal. Agar mereka bisa menjemput Raga. Mulut goa tampak seperti rahang raksasa yang siap menelan siapa saja. Uap dingin keluar dari dalamnya. Membawa bau bangkai bercampur besi. Raga menelan ludah. "Yah, apa di sini ayah buat perjanjian dulu?" Pak Marsikin mengangguk lemah. "Di tempat ini aku menghadap setan bertanduk, penjaga pesugihan kulit." Semuanya dimulai. Mereka masuk. Suara tetesan air menggema. Dinding goa dipenuhi guratan kuku, guratan lama, kering, dan sebagian masih segar. Di tengga goa, terdapat altar batu sebesar meja makan dilapisi noda darah berlapis-lapis. Raga merinding. "Ayah, darah siapa aja ini?" Pak Marsikin memejamkan mata. "Darah keluargaku, darah tumbal kita, darah dari keserakahanku." Raga ingin marah, tapi takut menjerit. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Suara langkah besar, berat, dalam. Pak Marsikin menyalakan lilin merah, menggambar pola di lantai dengan minyak hitam. "Nak, dengarkan ayah baik-baik," katanya cepat dan terputus-putus. "Ritual pemutusan ini hanya bisa dilakukan dengan satu syarat." Raga menunggu dengan degup jantung tak karuan. "Salah satu dari kita harus jadi pengganti. Darah keturunan harus dibayar setunai untuk memutus rantai 7 tumbal." Raga terbelalak. "Ayah mau nyuruh aku ngebunuh diri." Suara Raga pecah. Pak Marsikin menggeleng. "Enggak, ayah yang akan." Belum sempat ia lanjutkan, kakak, sesuatu merobek langit goa. Dari lorong gelap di belakang altar, muncul sesosok raksasa setinggi 2 kali manusia. Setan bertanduk, tubuhnya hitam seperti arang. Urat-urat merah menyala di dadanya. 2 tanduk panjang melengkung ke bawah rahangnya. Namun bagian paling menakutkan adalah wajahnya. Wajah itu terbuat dari kulit manusia, kulit yang dijahit-jahit dengan kasar. Mulutnya robek dari telinga ke telinga. Dan di balik kulit itu, mata merah menyala seperti bara. Ia berbicara dengan suara berat dan terbelah 2. "Marsikin, kau kembali membawa tumbal baru." Raga nafasnya sesak. Makhluk itu menunduk, mencium udara di sekitar Raga. "Darahmu sudah tertanda, kau milikku." Raga menjerit panik. "Ya, dia udah lihat aku. Ya, kita harus kabur." Pak Marsikin tidak bergerak. Air matanya mengalir deras. "Maafkan ayah, Raga." Dan saat itulah pengkhianatan terjadi. Pak Marsikin mendorong Raga masuk ke lingkaran altar, ke pusat simbol yang telah ia gambar. Raga jatuh tersungkur. "Ayah, ayah!" Suara Raga pecah seperti kaca jatuh. Pak Marsikin berdiri di luar lingkaran, tidak bisa masuk kembali. Lingkaran itu telah berubah menjadi batas ritual. "Maafkan ayah." Pundak Pak Marsikin bergetar hebat. "Kalau ritual pemutusan gagal, kau akan dimakan habis. Tapi kalau ritual berhasil, ayah setidaknya kau mati cepat." Raga menatap ayahnya seperti melihat monster. "Jadi ayah beneran mau serahin aku?" Pak Marsikin menunduk. "Dari awal, pesugihan ini memang minta anak lelaki bungsu. Aku cuma menunda takdirmu 7 tahun. Raga menjerit histeris. "Ya haha, ayah gila!" Tapi jeritan itu ditelan oleh suara langkah berat setan bertanduk. Makhluk itu mendekat. Tanduknya hampir menyentuh lantai. Ia menjulur tangan panjang seperti ranting, hendak menarik Raga keluar dari dunia manusia. Raga memejamkan mata. Ini akhirnya. Tapi tembok goa meledak. Dan dari lubang itu muncul para tumbal, Ardan, Dewa, Jono, Nira tanpa wajah. Dan 2 bayi hancur yang merangkak seperti boneka rusak. Mereka masuk ke dalam goa. Dengan gerakan patah-patah, setan bertanduk menoleh kesal, marah, terganggu. "Kalian tidak bisa masuk. Ini ritualku." Tapi mereka tetap masuk. Raga menggigil. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar sesuatu. Para tumbal bukan datang untuk membunuhnya. Mereka datang untuk membalaskan dendam. Dan dendam mereka bukan untuk Raga, melainkan untuk Pak Marsikin. Ardan melompat ke ayahnya, tulang jari mencengkeram lehernya.
Dewa merangkak cepat, menarik kaki ayahnya hingga ia terjatuh. Nira tanpa wajah menempelkan wajah polosnya ke wajah Pak Marsikin. Kulitnya menghisap kulit ayahnya seperti lintah raksasa. Pak Marsikin menjerit sekencang-kencangnya. Ayareha. Ampun anak-anakku. Ayah, nyesel. Tapi semua terlambat. Tumbal terakhir dua bayi yang mulutnya robek merangkak ke atas tubuh Marsikin, menggerogoti dadanya. Suara kunyahan, suara tulang patah, suara gigi kecil merobek daging hidup. Ritual pemutusan berubah menjadi ritual pembantaian. Setan bertanduk meraung marah. Mereka milikku. Ia berusaha mengusir para tumbal. Tapi saat ia hendak menghalangi, Nira berbalik perlahan dan membuka mulut dari tengah wajahnya. Yang kosong, mulut itu robek dari bawah sampai ke dahi. Suara menggelegar keluar. Bukan milikmu, ini darah kami. Suaranya menggema ke seluruh goa. Setan bertanduk terhuyung. Untuk pertama kalinya, makhluk itu takut. Pak Marsikin sudah tidak bernapas. Tumbal-tumbal itu bangkit bersamaan, tubuh mereka menegak, Kepila Mairing menyatu dalam gerakan yang seram. Mereka menetap. Raga. Semua mata walau sebagian tidak punya mengarah ke satu orang. Raga. Raga mundur, ketakutan sampai hampir pingsan. Jangan bawa aku. Aku bukan salah satu dari kalian. Namun Nira mengulurkan tangan. Dari wajah tanpa fitur itu terdengar suara lembut. Suara Nira saat masih manusia. Ayo, Raga. Pengadilan belum selesai. Goa bergetar keras. Dari lorong paling gelap, jalan lain terbuka. Lorong menuju ruang terdalam pesugihan. Tempat setan bertanduk pertama kali mengikat jiwa keluarga Marsikin. Di sana, kebenaran sesungguhnya menunggu. Dan di sana, Raga akan mengetahui kenyataan paling kejam. Ayahnya bukan hanya pembuat perjanjian. Ayahnya adalah pengganti tumbal pertama, yang seharusnya adalah Raga sendiri. Dan itu baru permulaan. Suara goa yang bergema seperti ribuan tulang dipatahkan memantul dari semua arah. Raga berjalan pelan atau lebih tepatnya didampingi paksa oleh para tumbal. Kakak-kakaknya yang sudah tiada oleh perjanjian pesugihan ayahnya sendiri. Setiap langkah maju, simbol merah di lengannya terasa makin panas seperti besi dibakar. Di depan mereka, lorong panjang semakin gelap. Dindingnya seperti terbuat dari kulit manusia yang dijahit memanjang. Dari sela-sela dinding itu, terdengar desaan lirih seperti napas seseorang yang disiksa tanpa akhir. Raga menggigil. Kemana kalian bawa aku? Suaranya pecah. Nirayang masih tidak punya wajah berhenti sejenak. Ia menoleh. Suara lembutnya muncul dari lubang hitam di tengah wajah. Ke tempat asalmu. Raga terpaku. Asal? Apa maksudmu? Aku lahir dari ibu dan ayah. Nira menggeleng pelan. Ayah hanya peminjam. Ibu hanya rahim yang dipilih. Raga membeku. Dan lorong itu tiba-tiba terbuka lebar. Memasuki ruangan paling besar di goa itu. Kompleks ruangan itu seperti kubah raksasa. Di tengahnya, berdiri sebuah singgasana yang terbuat dari kulit manusia sobekan kulit berlapis-lapis, direkatkan oleh paku tulang. Di atasnya, menyembul bayangan tinggi menjulang. Namun kali ini berbeda. Makhluk itu tidak berdiri tegak seperti tadi. Ia berlutut, punggung membungkuk, nafasnya tersengal, tanduknya patah satu. Ketika para tumbal masuk bersama Raga, suara makhluk itu pecah seperti retakan batu. Anak, itu, kembalikan. Raga membeku, nafasnya hilang. Apa maksud dia? Siapa anak? Nira meraih tangan Raga dan mengangkat lengan yang memiliki simbol merah. Simbol itu bersinar, membentuk pola tanduk. Pola yang sama seperti milik makhluk itu. Ardan bersuara, pelan, gemetar. Kau bukan tumbal terakhir, kau adalah pewaris. Raga mundur panik. Apa aku manusia? Aku bukan makhluk kayak dia. Nira menggeleng. Tidak Raga, ayah menyerahkan dua bayi pertama sebagai tumbal, tapi penjaga bertanduk menolak. Ia minta satu bayi dari keluarga sendiri. Raga tersikat, dewa menatapnya dengan mata kosong. Ibumu diserang, dirasuki, dan ia hamil bukan oleh Marsikin. Dunia Raga runtuh, tubuhnya melemas. Ia tersungkur ke tanah. Berarti aku bukan anak ayah? Ardan mendekat, lututnya patah-patah, namun suaranya tegas.
Kau adalah anak dari makhluk di singgasana itu. Setengah manusia, setengah makhluk bertanduk. Raga menjerit sekeras-kerasnya. Bohong. Namun lengannya terus bersinar. Simbol itu merambat naik ke dada, seperti akar merah merayap ke jantung. Penjaga bertanduk menaikkan kepalanya dari suirannya. Ada rasa bangga. Jodohku, warisku, takdirmu menemukanmu. Lorong bergetar, singgasana kulit berdenyut seperti jantung hidup. Raga gemetar sampai tubuhnya tak bisa berdiri. Kalau aku anaknya, apa tujuan perjanjian selama ini? Kenapa harus ada tumbal? Nira menatap singgasana. Perjanjian itu bukan tentang kekayaan. Perjanjian itu adalah persiapan untuk membangkitkan pewaris singgasana. Ardan menambahkan setiap tambel, setiap jiwa yang direnggut, itu bukan bayaran, itu makanan untuk membangun tubuh pewaris. Raga hampir pingsan, berarti mereka tiada cuma buat membesarkan aku. Nira mendekot, meletakkan tangan dinginnya di bahu Raga. Ya, dan semua itu dilakukan ayahmu karena dipaksa. Dan karena takut. Tiba-tiba, tanah berguncang keras. Makhluk bertanduk berdiri perlahan. Tubuhnya berderak seperti kayu lapuk. Sudah waktunya. Naiklah ke singgasana, anakku. Tumbal-tumbal bergerak membentuk setengah lingkaran, menghadang makhluk bertanduk mereka, menghalangi makhluk itu mencapai Raga. Nira berkata cepat. Raga, dengarkan, kamu hanya punya dua pilihan. Ardan menambahkan. Pilihan pertama, duduk di singgasana. Kau akan berubah. Dunia manusia akan kehilanganmu, tapi siklus tumbal akan berhenti. Makhluk itu tak akan keluar lagi, karena kau menggantikan posisinya. Dewa melanjutkan. Pilihan kedua, hancurkan singgasana dengan darahmu sendiri. Tapi, Nira menyelesaikan kalimat itu. Kalau kau memilih menghancurkan singgasana, para tumbal kami semua akan musnah selamanya. Tidak akan ada kesempatan kami untuk bebas atau pulang. Raga tertegun. Kalau aku duduk, aku jadi setan. Kalau aku hancurkan, kalian semua hilang. Para tumbal menunduk. Ardan berkata perlahan. Kami sudah mati lama, Raga. Tapi kamu belum. Dewa menambahkan. Jangan ulangi dosa ayahmu. Nira dengan wajah tanpa mata memegang tangan Raga. Suaranya lirih namun lembut. Kamu bukan ciptaan mereka, Raga. Kamu memilih siapa dirimu. Tiba-tiba makhluk bertanduk meraung keras. Pilih. Sekarang tanduknya menyala merah. Singgasana kulit hidup berdenyut memanggil Raga seperti jantung lapar. Raga memejamkan mata. Air matanya jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Dua pilihan. Tidak ada yang tidak menyakitkan. Ia membuka mata. Dan ia memilih. Raga mengambil pisau keris dari altar. Simbol merah di lengannya menyala paling terang. Ia berdiri di depan singgasana dan berkata dengan suara paling tegas yang ia miliki. Kalian sudah tiada karena aku. Ayah sudah tiada karena serakahlah. Tapi aku tidak akan melanjutkan siklus ini. Ia mengangkat keris. Nira menahan napas. Makhluk bertanduk meraung. Jangan kau anakku. Kau penerusku. Raga mengarahkan keris ke dadanya sendiri. Aku bukan milikmu. Lalu keris itu ditusukkan ke tubuhnya sendiri. Cairan hitam muncrat ke singgasana kulit. Singgasana berteriak bukan retakan, tapi seperti manusia ribuan yang menjerit bersamaan. Makhluk bertanduk mengamuk. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang menyala para tumbal. Memudar perlahan wajah mereka berubah lembut, tenang, damai. Nira menyentuh pipi adiknya. Terima kasih, adikku. Ardan tersenyum samar. Dewa menunduk hormat. Bayi-bayi itu tertawa pelan sebelum berubah menjadi cahaya. Semuanya hilang. Makhluk bertanduk meledak menjadi debu hitam. Singgasana runtuh jadi abu. Dan goa Kalimati pecah dari dalam, runtuh seperti bangunan tua. Saat semua debu reda, hanya satu hal tersisa. Tubuh Raga. Tapi di wajahnya tidak ada ketakutan. Ia tersenyum. Dan dalam bisikan terakhirnya, ia berkata, sekarang semuanya selesai. Goa itu runtuh sepenuhnya, menutup cerita gelap keluarga Marsikin untuk selamanya. Akhirnya tidak ada lagi suara tangisan tumbal atau perjanjian gaib yang menunggu penghuni berikutnya.
Raga memilih mengakhiri semuanya, bukan sebagai anak makhluk bertanduk, tapi sebagai manusia.